Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha Imam Mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madita sudi amang dotenang. Tajakon mahatani debata jamita sihanguluhonota sian minggu Trinitatis minggu tasadarion imasian buku panurirang Yesaya biduonom mamuka sian ayat sada satu ayat walu Yesaya biduonom ayat sada satu ayat walu hujahama di tonga-tongata di tahun hamamati ni Raja Uzia Wida Tuhani hudul di atas habang sana tibbu jala namar mulia jala akara buni pahyanna mangguhi bagas joro jongjong di atas nasuru-suruan serapim akan namar habang onombe dua makukupi buhi nasida dua makukupi pak nasida dua makabakon nasida jala marsi jauam manasida songonon Nabadia do Jahoba sebaut gok hamulionna lihat portibion jadi humut talma akka ojahan nitiang sian suara ni namaju jala gok timus joroi dungi hudok ma marjea maau nunga magwau ajolma parbibir naramud doau jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramunau maringan enunga di ida akamataku Raja Jahoba Sebaot dungi habang masada sian akka suru-suruan serapim madapot tonau jala di tanganna sada batu arang nagara nabinuatna sian langgatan dohot gasip jadi di jama mapamangaku jala di do idama odo nama jama bibir ni pamangammu pabuan naung nyut satu tangmu jalan naung hinukupan dosam dungi hubegi masuarani Tuhani nama dok ise dosuruoku jala ise pardalan nami jadi nikuma disodoau suruh mau ido sa ni hata nitu hatta hamok amang do tinang hure nitu hatta adong piga-piga ruas masuk tu gereja lamar minggu nadeba dungsa di gereja dorang so masuk dope permingguan hudul adong na makata hatai huhu mekel adong na manio pempon na huhu mamereng media sosial adong do huhu na selfie alaya dong sada sian akanong dibagasi mulai sian nasahat saat tuna hudul libana di gerejai hohom nangpe adong akadongan dilabungna makatai huk mekel dang apalah terganggu ibana nangpe adong di garejai namar dalat tu satu son anggoy bana tetap pohom ala somaldo ibana bersaat tedu dang pola lao pikiran nama mereng tu siamu dok tua birang tu pudi dok tujolo hohom dok paima bongot mulai acara permingguan adong halak madok jol masih songoni ima jol mana alim adong madok jol masih songoni jol mana babadia-badiahon adong jol madok jol masih songoni orang saleh alai anggoy bana dang songoni dang sian nahuari naking
Alai anggo halak si songoni ima halakna memiliki ketajaman manang kecerdasan spiritual. Holat di bagaimana ide rohani, contohnya songo bukit di manangkor, dihilalai bana larut ibana tu bagasan, dihilalai bana adong suara ni dia bata, jalebui dihilalai bana Tuhan itu dekat sekalipun jauh. Di bereng ibana parhasa ni aik galubang bui dihilalai bana Tuhan hadir di sana melalui ciptaannya. Dia bisa merasakan kehadiran Tuhan karena ketenangan batinnya. Imana ginuaranna cerdas spiritual. Halakna memiliki kecerdasan spiritual bukan orang yang hiper religius. Lapatanna palubihu pator baku mengulaun-ulaun agama. Dang bui marminggu muloso markebaya, dang sumani torin, dang luas niaga bibi misalnya. Manang hirana gabi usitong halakna markebaya sian naso markebaya misalnya. Jolmana religius dan apalah olo manuhati tidak mau menilai dan mengukur nilai-nilai keberagamaannya dengan standar dirinya. Lapatannya membenarkan diri ibana masua-sua. Ala ringgas ibana marminggu di rohana jolmana so ringgas marminggu dan linggano. Ini orang yang tidak baik. Langsung nih halakna cerdas spiritual. Orang yang cerdas spiritual juga belum tentu dia taat melakukan hukum agamanya. Halakna taat melakukan hukum agamana do na menutup rumah ibadah. Orang yang taat pada aturan agamanya itu yang melakukan bom bunuh diri sehingga orang mati banyak, merusak agama lain. Ido didok Salahuddin Wahid, wakil ketua NU Nadatul Ulama. Dalam bukunya sebuah artikel memadukan ibadah ritual dan ibadah sosial, dia menulis orang yang cerdas spiritual bisa saja bukan orang yang paling taat beragama, dan orang yang taat beragama tidak selalu mempunyai kecerdasan spiritual. Orang yang fanatik terhadap agamanya lalu menyerang agama lain itu bukan orang yang memiliki cerdas spiritual. Alaihalakna memiliki kecerdasan spiritual, dia tidak pernah terganggu oleh hal-hal apapun dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Jadi tung bising dongan nila bung niba anggo iba tetap tenang. Nang malanga suara di dana di garejon dan pitor tusi sudah mamereng. Di dia suarai heran yang diboduk dana lagi. Tertusi di bereng sudah. Dia tidak pernah terganggu oleh hal apapun dalam setiap perjumpaannya dengan Tuhan. Karena dia bisa merasakan Tuhan hadir itu jauh lebih baik dan jauh lebih penting daripada sekelilingnya yang bisa mengganggu dia. Hiraido buido honon taringok tu siji sayon. Tongon di bagas joro ni di bata ibana di ide ibana di bata nasangap na mermuliai jongjong di langgatan di inganan nama cai tibu jala di joluna suruh-suruan serapim masai tongon di tahun hamamati ni raja usia silikiti piga-piga akasumber inaroha bahasa pola surat tonon ni si jesayon hamamati ni si ujion. Peristiwa kematian Uzia atau tahun kematian Uzia mengapa mesti dituliskan dalam peristiwa panggilan Yesaya di bait suci oleh Tuhan? Apa hubungannya? Ternyata dong dua. Nah parjulu tagan di panggonggomion Raja Uzia ketika Uzia memerintah sebagai Raja Israel mulai dari umurnya 16 tahun sampai 52 tahun, berarti sekitar 36 tahun dia memimpin. Dia termasuk raja yang berhasil. Berbeda dengan orang tuanya Amazia yang digantikannya, seorang raja yang tidak taat dan tidak setia di hadapan Tuhan.
Guk halum damun, umat penuh dosa. Karena raja pun tidak benar dalam memimpin umat Tuhan. Tapi berbeda dengan Uzia, seorang raja yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya dalam ketakutannya dan ketaatannya kepada Tuhan banyak keberhasilan. Tiki amungna Amazia menjadi raja, negara minus. Masuk ibana surplus, berhasil secara ekonomi. Ekonomi rakyat juga meningkat dan baik, konsisten, tentram. Kehidupan beragama juga baik, sosial juga stabil, dan politik juga stabil. Wilayah kekuasaan Israel bertambah. Lamangir bang harajau ni, monang doha laki mangalo Arab, mangalo Filistin, dolanak kan asing. Wilayah kekuasaannya bertambah. Banyak prestasi-prestasi ditorehkan oleh Uzia. Alani dodung mati bana, rakyat kacau, chaos, bihaton, takut, dan mulai hidup tidak teratur. Uzia digantikan oleh Yotam, dan memang jauh lagi berbanding terbalik dengan Uzia. Israel kembali kepada kejatuhan dan kehancurannya. Sursar, Gog Hagauron, dosa juga merajalela. Itu sebabnya Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan, menyampaikan kepada umat bahwa bila Israel dalam kepemimpinan Uzia tentram, aman, baik ekonominya, hidup dalam segala kelimpahan, itu semata-mata bukan karena Uzia, tetapi karena Tuhan yang memberikan. Asa unang merpangusar dia tujolma bangsui, biar tidak berpengharapan bersandar pada manusia tetapi pada Tuhan. Itu salah satu tujuan mengapa dituliskan tahun kematian Raja Uzia. Keadaan bangsa Israel itu chaos, dosa merajalela. Maka Yesaya dipanggil untuk menegur, mengingatkan umat supaya tetap hidup setia dan beriman kepada Tuhan. Gimana Pak Rajul? Jangan bersandar kepada manusia. Yang kedua, mengapa dituliskan tahun kematian Uzia ini di pasal 6 ayat 1 ini? Pada peristiwa pemanggilan Yesaya, ternyata Mang dan Inang, di akhir hidup Uzia, pada saat puncak keberhasilannya, dia lupa diri. Gabi madabu tu hagit jangun niroha. Apa kesombongan? Barani doi bana, dia berani memasuki ruang maha suci, langgatan di debata, dan mempersembahkan korban bakaran. HP ia ulauni, tugas mempersembahkan korban di bait suci itu tugas imam mutlak, itu tidak ada bisa melakukan itu ketentuan Tuhan di zaman Musa. Sudah ditetapkan itu bahwa yang bertugas di bait suci imam, yang bertugas menyampaikan firman Tuhan nabi, yang bertugas memimpin rakyat raja. Semua ada tugasnya, ada tupoksi masing-masing. Kalau dilanggar Tuhan marah. Uzia merasa karena dia seorang raja, karena dia berhasil dengan segala prestasinya, dia beranggapan dia lebih dan lebih pantas dari imam dalam menyerahkan persembahan itu. Dia rayak kamalimido bana. Imam melarang dia, jangan ninak kamalimido, diam di bana. Karena dia merasa dia orang hebat, berhasil dengan segala prestasinya. Maka ketika imam melarang dia, sudah mengingatkan dia, tetapi dia merjugul do bebana, dia tetap kekeh untuk melakukan itu, Tuhan menghukumnya. Kena kusta mukanya sampai mati, kena hukum. Dua alasan ini cukup menjadi perenungan bagi kita Mang dan Inang. Tidak sedikit orang bila sudah sampai pada keberhasilannya lupa orang pulang biar mengelusi, lupa diri. Ini ketukan bagi hati kita semua, karena merasa kita sudah berhasil dengan segala prestasi. Iya dong, saya layak, pantas melakukan itu. Ikonau dong. Ngadirajumi sumurung diri nasian nasing. Dan dihilala keberhasilan dia itu adalah anugerah Tuhan. Itu yang mau diingatkan Yesaya.
dang mangido basa-basa be, menuntut Tuhan. Karena merasa berhasil sebagai seorang raja, maka dia merasa layak dan pantas bisa melakukan tugas keimaman, padahal dia bukan imam. Merampas bagian orang lain, merampas, melanggar ketentuan Tuhan. Tuhan marah, dia kena kusta. Itulah kesombongan. Amang dan Inang, hari ini atau di hari yang lalu atau mungkin hari-hari yang akan datang, keberhasilan pun akan mendatangi hidup kita. Tapi ada satu catatan yang perlu kita ingat. Bila engkau berhasil, tetaplah rendah hati. Dan satu lupamu, tetaplah rendah hati. Itu yang harus kita miliki. Apalagi halak kita di sordo sahid. Hola boy dia langit kagubung tuan nami tugijang nama terus dibereng. Ena julu lagu lamu do. Onna memerdalan. Ipak kuling bedang tarpak kuling abio. Dan oleh memereng dalan. Memang tugijang nama terus padir gak nama. Ini salah satu catatan-catatan yang harus kita renungkan dan kita evaluasi dalam hidup ini. Betapa memang Tuhan tidak suka, tidak berkenan dengan orang-orang yang sombong, tidak berkenan. Song nima prestasi di Raja Uzziah seketika jatuh, Tuhan tegur tapi tidak mau. Alani mulu hudok isi do sigijang roy. Mungkin saya juga orang sombong dan khotbah ini berlaku bagi saya. Nang pola tabereng dongata pastu sia nang jami tahun sotung nita. Untuk saya lah khotbah ini dan untuk kita semua mengkoreksi diri kita. Kalau kita merasa kita sudah berhasil dan kita menuntut karena kita layak sumurung tahilala, artinya kalau dalam bahasa syari maunya orang yang seperti ini, seperti saya yang sudah berhasil ini dikasih privilege dong, dikasih keistimewaan dong, dikasih spesialis dong. Oh, itu sudah menuntut namanya, bukan anugerah lagi. Keberhasilan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Ido bain bongok si Yesaya tu bagas jori. Yesaya masuk ke dalam bait suci. Dirimangi ibana. Dia merenung bagaimana seorang raja yang menganggap diri berhasil, menganggap diri lebih istimewa, lebih pantas, masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam altar ruang Maha Kudus itu, karena menganggap diri pantas, berkuasa, layaknya imam. Tapi pada akhirnya harus ditegur oleh Tuhan. Hidup bain masuk si Yesaya itu bagas jori dengan kerendahan hati. Dibereng ibana ma di bagas joroi. Hasangapun ni dibata. Kemuliaan Tuhan hadir. Dibereng. Hatinya bergetar. Terida. Dibereng ibana suruh-suruh ni dibata. Nasangap namar muliai. Dia pun melihat Tuhan melalui malaikatnya. Ala memang dang bui jol mapar dosa mamereng di bata di 2 Musa 20 tulu. Manangisi nama mereng bui di Jahuba dang luason Nabi mangulu mati itu. Karena umat itu berdosa Tuhan Maha Kudus. Masuk sisi saya ido dirimang-rimangi mana. Buhado sahala raja na sangap natar barita yang merasa diri lebih tinggi dan lebih istimewa. Masuk ke rumah Tuhan dengan segala kesombongan dan kearoganannya, masuk ke altar Tuhan yang bukan menjadi bagiannya. Ala memang dang sesudi halak bui masuk tu bagas langgatani holan malim do hanya imam. Enway ngondo di hita dang adong be kesakralan altaron. Itu. Noy ngondo dia apalagi di zaman media sosial. Dang holak kamu ruas do kami pad dito menigay. Marpoto jo hita mangeson babeta inna. Mulu tabereng natuari nampak masuk ni holam malimi do masuk tu sih kan dadong barani lewat isi. Anggo hita berakting pe berani do so. Karena bagi kita tidak ada apa-apanya ini bagi kita. HP altari inganan nabadiyat situ tu. Itulah hadirat simbol kehadiran Tuhan. Hidup bain holam malim do budison. Dan nama do utib hamisya kamu bukan. Tapi itulah teologinya yang harus kita pahami. Alani mulu merputu hamamang do tinang huele mai somma mote.
Itu Roma bisa berputu, tapi di sini mulu biu nangison. Apalagi mulu ngagari jana beru nong bagakinan nong altari dan gabi panggung perputuan ya deh. Bukan. Alisia ni do marsari ngarhata ni debata nasi noraon nyaka naposona. Di bereng si saya mai. Marhasa ngapot debata di bagas jori guk mulion ni debata bagas jori rabbuni ulusna mangguhi bagas jori sangap sokal situ tu pola didok suruh-suruani nabadia do Jehovah Sebaot Trihagios, 3 kekudusan melambangkan ketritunggalan Tuhan minggu Trinitatis hari ini. Hasi tulusa daun di debata nabadia situ tu di bagasan debata ama anak doktor di Purbadia dia deho suruh-suruani dung dia deho ni lam sokal madarida debata lam marsalaf tahutan iya saya ketakutan gemetar hidup badi lo gimana marjia au celakalah aku pikir sampai di sopya mang kita harus sudah mengerti ketika Tuhan bersabda dimasuk kita itu bagas joron sekalipun dalam bentuk yang seperti ini, apalagi ketika Tuhan berfirman dan ikut tadot tamadirita, bukankah kita harus mengenali diri? Celaka kita. Mengapa Yesaya berkata marjia ma'au, celakalah aku akan binasa. Karena Yesaya menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Halak para bibir naramun, orang berdosa, orang yang najis bibir berjumpa dan melihat Tuhan. Tuhan melihatkan wajahnya melalui para malaikatnya serafim, suruh-suruan serafim. Dari dahasa ngapun ni debata, ya gemetarlah Yesaya. Seorang yang najis bibir yang berdosa harus berjumpa melihat kemuliaan Tuhan yang begitu agung. Alam memang ngadidoki di 2 Musa 30 bahwa di debata tu si Musa songono. Mulu warung bibil tetabuk kama. 2 Musa 30 ayat 20 ujadita akum ni ini dok jahuba. Dang tarbahe ko anggotung mernida apala bohikon. Adang tarbahin manang isi jolma hian mernida au laos mangulu. Tidak ada satupun manusia yang dapat melihat Tuhan wajah dengan wajah. Karena kalau siapa yang melihat tidak mungkin hidup, pasti mati. Alani do tiki pajupang si Musa do debata di dulu Sinai. Ada di debata. Jolo buka masih be si patumi. Buka dulu kasutmu. Jalarang dibereng si Musa nggo debata dang dibereng. Memang kalau sempat melihat wajah Tuhan mati. Alani dosat dah itu karena orang berdosa dari Tuhan Maha Kudus. Mula Musa itu turpukon. Didok si Yesaya songone. Marzia ma'au bangso ay naramud doau naramud do pamaku jalamian di tonga-tonga di bangso naramun. Marzia ini kesadaran dan pengenalan diri. Mulut abigi hatani debata di so manang di dia be apalah yang kita tarik ke dalam hati kita amat na tabikiri anggo ibana marzia ma ibana ay nung ngadiulay ba ibana nama ratu debata. Mungkin kita berpikir demikian, tapi saya menarik itu ke dalam hatinya. Berbeda dengan Uzia. Kalau Uzia masuk ke dalam bait Tuhan dengan segala kesombongannya dan merasa kepantasan dan kelayakannya karena keberhasilannya, tetapi Yesaya masuk ke dalam bait Tuhan, melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Yesaya sadar, saya berdoa, saya harus mati dan sanggup. Tapi adung Musa mahalat na merasa benar di gereja. Ini yang perlu kita koreksi. Perlu sekali ama. Asonang masa songon na masa tusi ujiai tuhita. Peringatannya ini mengapa ini dituliskan di tahun kematian Raja Uzia. Peringatan bukan hanya untuk Israel tetapi untuk kita semua agar tidak seorang pun atik buata hilala. Kita sudah berbuat banyak untuk gereja ini. Tidak pantas kita melakukan hal itu. Sangat-sangat tidak pantas. Jangan sampai Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah marah nggak ada ampun. Selesai sudah kita. Kelar hidup kita ini. Kalau Tuhan sudah marah. Unang sampai tarimas Tuhan. Dung didok si Yesaya songoni marzia ma'au, dia mengenal diri di hadapan Tuhan. Ay bangso naramun duau, aku orang yang najis bibir.
mati doi bana jala umma barita nauli tu hita di mingguan. Inilah kabar baik yang kita bawa pulang. Dung ditopoti si saya dosanya dia depan di debata ditadai bana dirina jaladang di rohana dang talup ibana mamereng debata dang talup ibana pajupang. Dia tidak layak karena dia berdosa. Tuhan Maha Mulia tidak layak berjumpa. Ini kan kontra. Yang satu suci, yang satu berdosa. Yang satu maha suci, yang satu profan. Tidak cocok. Yang satu ilahi, yang satu insani. Tidak cocok berjumpa. Berlawanan toh, berlawanan. Hidup baik didok si saya song ni. Pengenalan diri ini penting. Alani saja tong na olah kudul hitamang di bagas joron. Kalau kita datang ke gereja ini, cobalah. Bukan hanya kalian, saya juga. Coba mata duduk di bagas rohata. Asih roham Tuhan, patau ma abong tu bagas corom halak pardosaon. Iya, itulah ketajaman spiritual. Mengenali diri dan mengenal Tuhan siapa yang akan dia sembah. Dung songoni duduk si saya ahama di patu padibata. Roma suru-sura serapimi dibuat mabarana negara dibayam itu pamanganna sebagai lambang pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Hidup baik duduk di ayat sia duduk gimana? Di ayat itu jadi di jama ma pamangaku jala di dokma ida maon ida ma odo nama jama bibir ni pamangamu pabua nong ni usah tutangmu jala nong hinukupan dosa ulido amang do tinang ulido nama nopo ti dosai song nasu serius do menapa nasu mardosa do kamu ulido nama nopo ti dosai ulian dan gabi tu hamati dibatasi je saya lapar dosa ala ditopoti dosa na ditanda dirina marjia maau eneramu do pamangaku aliro debata oh je saya haholong aku diperbadiai diampuni dosanya dipai baru luar biasa. Hidup badido di je saya sada ayat 10 alwi tung surah rara dosa muna songon abit bunga dap botar do bahenok songon itak tung surah rara songon abit tasubba botar do bahenok songon hapas. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ulihian nama nadadirion. Jala odo salah satu yang tugas yang paling berat bagi kita semua, pribadi lepas pribadi, pengenalan diri yang kurang. Who am I? Karena itu sekarang banyak pembekalan psikolog membuat seminar Who am I agar menolong orang mengenal diri siapa sebenarnya. Tapi saya pikir lebih dalam makna teologinya pengenalan diri di hadapan Tuhan bahwa kita memang sepenuhnya harus bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari diri kita ini. Betapapun kita baik, betapapun kita berhasil, betapapun kita rajin dalam berbagai pelayanan di gereja, tidak ada yang bisa kita andalkan itu untuk menghapus dosa kita. Tetapi Tuhan berkata, dosamu diampuni saya. Dosamu diampuni. Nah, so di surat todo di sini. Dosamu diampuni, walaupun merah seperti kermiji. Tuhan mengampuni dosa saya dan Tuhan juga mengampuni dosa kita yang mengaku kepadanya. Amin. Itu. Jadi nang pola mailahamu pabuah dosamu nanti. Nang tuinat tapi yang ulama tadi jauh nang pola mabir mengaku salah. Ido mah memang namar miami do naking song. Topo ti dosa tuinat teh. Turhawlon na do. Song ninang inat itu tua mata. Saling jujur sajalah kita dalam segala kekurangan dan kelemahan kita. Apalagi tu debata nang tulakah dongat terlumu di tonga-tonga ni keluarga. Dung didok debata songoni didok sije saya diperbadiai debata meban. Saya menerima anugerah keampunan dosa. Anugerah. Berbeda dokan tu si ujiai. Anggo si ujia nasangapi nabonggali namorai namarmuliai bongok tu bagas joroi dibuan hasangaponna dibuan hapistaranna dibuan hatawonna ujung nama mati. Ada yang go si saya unang tapi si saya na halak napis terdosi saya dari kalangan bangsawan orang terpandang di Israel pada masa itu.
Tapi dengan segala kerendahan hati masuk ke dalam bait Tuhan. Tuhan berkenan dengan kehadiran. Dapat tanah. Dua hal ini Uzia itu saya katakan mengapa catatan tentang Uzia dituliskan dalam Alkitab ini memberitahu kepada kita dua orang yang berbeda, sama-sama penerima jabatan dari Tuhan, satu raja dan satu nabi. Kita bukan soroti rajanya atau nabinya, tapi personalnya, karakternya, kepribadiannya, kecerdasan spiritualnya, itu yang mau kita lihat. Dua tokoh yang berbeda ini masuk ke dalam bait suci yang sama, berhadapan dengan Tuhan yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Maka amang inang di gereja ini juga bagaimana motivasi kita, hati kita masuk ke gereja berjumpa dengan Tuhan. Neng patuduan habuyot tado menunjukkan keberadaan kita kah, kehebatan kita kah? Atau memang betul-betul mau membawa hati kita yang hina ini ke hadapan Tuhan, sama seperti Yesaya. Hidupnya sudah hina di hadapan Tuhan, maka dia beroleh anugerah kebaharuan dan pengampunan dosa. Dia hidup naung ni ucat utangmu, naung ni ukuban dosamu. Dan ini juga berlaku bagi kita. Molo memang ias rohatta manopoti dosatta dia doban ni debata. Alanido ngayarahu jami tahun. Amang dan inang apalagi kalau berjumpa dengan Tuhan ini. Mau di gereja, mau dalam ibadah manapun, tinggalkan segala atribut-atribut keduniawian. Tinggalkan. Mana tahu kita berkata kalau kita sebagai seorang raja misalnya atau pembesar, itu saya pikir juga tidak baik kita bawa ke gereja. Kita tinggalkan, kita lepaskan. Datanglah dengan hati yang rindu akan anugerah Tuhan. Kita lepaskan. Mana ngapi atributnya? Ya dengan segala ada yang ada di dunia ini lah. Kita tinggalkan saja. Manang nata alani habong kalota, kita tinggalkan itu. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, gak berlaku sama sekali. Biar kita belajar dari Uzia dan belajar pula dari saya. Dung songoni mana parpudi. Alani dodang adong dang marisuang akamang dotinang dang naga betoru. Kita bukan menjadi murahan, kita bukan menjadi rendah kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dang naga be upitor halak diaduban ni debata yang datang dengan segala kemewahan dan kehebatannya dibandingkan orang yang datang dengan segala kehinaannya. Sote pikirahamu mulu ngabar jubau gabi ubadiau di julun itu Tuhan. Oh belum tentu. Belum tentu. Suatu gabi tak pikir orang yang ikut dalam pelayanan ini, dalam ibadah ini lebih benar daripada jemaat ini. Oh belum tentu. Manusia melihat wajah tapi Tuhan melihat hati. Rohat tau do dibering. Hati kita ini yang dilihat oleh Tuhan. Suci, kudus enggak? Benar enggak? Tulus enggak datang ke hadapan Tuhan? Dung songoni dung dipai baru dibatasi je saya. Dung disesa dosana, dung diukupi hajahatonna. Dungi di debatama dia walwing. Ise do suruhku, suruhonokku jala ise mapardalanan nami. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan membawa kami ninna Tuhan ini? Diutus mau kemana? Membawa kemana? Suruh mabuan guarni Tuhani, mabuan hasil Tuhani, membawa kebenaran itu kepada umat yang hidup dalam kekacauan karena dosa. Isi do perdalan nami. Siapa yang membawa kami? Siapa yang membawa nama Tuhan ke tengah-tengah umat yang penuh dengan dosa, yang hidup tidak dalam pengharapan lagi, yang hanya mengandalkan manusia dan hidup dalam kekacauan? Yesaya sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang sudah diampuni dosanya, yang sudah ditutupi kesalahannya, Yesaya berkata, ini aku utuslah aku. Maka sejatinya amang dan inang, orang yang sudah menerima berkat Tuhan dalam segala hal, termasuk berkat-berkat pengampunan dosa dan yang lain, dan kita sudah menerima itu. Ngadisesa di patah dosa tanah mati Kristusi, diampuni dosa kita jauh dibuang. Seperti lagu itu, dari timur dilempar ke barat, jauh ditanam ke dalam tubir laut oleh kematian Kristus di kayu salib. Maka sejatinya orang yang menyadari sudah menerima anugerah Tuhan, dosanya sudah diampuni, maka dia berkata, ini aku utuslah aku. Alani dutung hera di bamoladong sian ruason beta mamang rak mahita manguda di panitia na guda ngasi delian na so menerima anugerah do penoraku.
Atau memang dia merasa itu bukan anugerah bagi dia? Terlepas dengan apa alasannya. Maaf kalau saya menyinggung sedikit. Ali Ahmad, saya tadi si saya. Nah, saudara ngulun si saya. Oh, dia itu orang hebat, amang. Dari kelompok cendekiawan, orang terpandang. Tetapi dengan segala kerendahan hati karena menyadari bahwa dia sudah menerima anugerah yang sangat besar dan jadi mati mana? Edo gimana? Marjiyama au, Tuhan matian nama anggu au. Dia celaka, mati. Dia menyadari itu. Pada akhirnya dia tidak mati, dosanya dia pun dia hidup. Dia beroleh hidup dengan pengampunan dosa itu. Itu anugerah. Ngamelua hapi ausien hamatiano. Maka tugas saya sebagai orang yang sudah menerima kehidupan itu, keselamatan itu, siap dipakai oleh Tuhan. Odo motivasi na perlu ikon tiopot tak kamang do tinangati, terutama pelayan-pelayan di rumah Tuhan, di gereja, pendeta, sintua, keseksi-seksi, panitia, semua kita yang terpanggil melayani di gereja ini. Saya pikir ini motivasi harus kita pegang. Kalau kita terpanggil melayani dalam berbagai hal, dalam berbagai posisi dan tugas di gereja ini, itu utang yang harus kita bayar karena kita sudah menerima anugerah. Asal nang adong tuntutan sohea dihormati awinna. Aduh, kecil kali pakai metu pikiran yang seperti itu. Kalau kita mencari kehormatan di gereja, melayani untuk dihormati, semua kita kan toh saling menghormati, tidak ada yang tidak kita hormati, semua. Tapi kita harus ingat, semua pelayanan yang kita berikan di gereja ini adalah utang yang harus kita bayar, seperti kata Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 1 itu. Aku berhutang kepada orang Yunani. Hutang apa? Hutang Injil yang harus diberitakan. Berhutang karena Paulus merasa dia sudah menerima anugerah Tuhan, dia diselamatkan menjadi rasul, menjadi murid Kristus. Maka utang dia harus dia lunasi, membayarnya dengan memberitakan Injil, melakukan kebaikan, ikut dalam pelayanan. Itu motivasi yang harus kita pegang. Pelayan-pelayan yang terpilih di gereja ini, kalau sekarang ada dalam pikiran kita, saya mau cari kehormatan, saya bilang mundur hari ini. Saudara akan kecewa kalau cari kehormatan di gereja. Kecewa, percaya dengan khotbah saya. Mulu mengelui hasangapot dohamu di gerejon, siapa kau bersemuna, saya tawarkan mundur dengan senang hati. Takut saya kecewa, Anda kecewa dan berdosa menjadi batu sandungan. Tapi kalau Anda merasa anugerah Tuhan itu yang saya terima begitu besar, dosa saya diampuni, saya diberi hidup, saya tidak mati karena saya berdosa, Kristus sudah mati bagi saya, maka saya akan melayani dengan baik. Inilah motivasi yang benar. Ini perlu kita pegang. Asa unang-unang murah-murah merdadi di pelayanan non. Unang murah marungut-ungut. Tiki menjabat ibana berkuar-kuar. Hape dungdang menjabat be malepek. Darung be mana dari de pedang be. Tiki menjabat songni nama kuar-kuar na terus. Menjabat satu posisi. Lalu dungdang menjabat bamang lepek darung be mana nga be. Hera subbuna dan yang mati. Bukan seperti itu. Pelayanan itu butuh komitmen dan kesetiaan. Karena pelayanan itu bukan tentang jabatan, tapi apa yang harus kita beri sebagai tanggung jawab anugerah yang sudah kita terima. Nang peso menjabat be, layanilah dengan baik sampai akhir. Jadi dang soal jabatan pelayanan, bukan soal itu. Terlalu kecil kalau kita memahami pelayanan ini sekadar jabatan. Jabatan di sini terlalu kecil. Nang peso panitia kita bisa ikut melayani. Apa yang bisa kita berikan di tengah-tengah gereja ini? Songot si jesayon disodo au suruma au dang ido gimana au nang matu habba gudang nayar tak kunang sira duta kudang de bana di sonau suruma au. Itulah buah anugerah yang kita terima. Alania mang do tinang molo dijauhi ta dohot marhubas di tonga-tongani huriyai. Pahamilah, itu anugerah, itu harus kita lakukan karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Itu harus kita catat dengan baik. Asalas rohani Tuhani, sebagaimana Tuhan suka dengan Yesaya, kita juga ingin Tuhan suka dengan kita. Suka. Unang betong dah. Ala soibana suluna dang robe kan, suluni kuri. Suabi suluna ninna. Mulu suluna ho duet nama ho. Manang tabay trio solo. 3 di dalam 1. Asal tong terpakai.
Langsung ini, tapi kita bukan seperti itu. Terlalu rendah saya pikir amang dan inang kalau pola pikir kita demikian. Nah, itu bain sian hatan itu hatta na perpudi diturpukon taida ma masai uli parjupangan ni si saya doh Tuhani di bagasan hasirepon ni rohana panadaw diri na macatakas dia dopan ni debata tarulima ibana dia siasi ni debata na aturan ikom mati ibana lani dosatta na aturan ikom mati hitala ni dosatta alai tatopoti doi rodo Tuhani dilihat di Kristusi gabi pardingganata kita hidup beroleh hidup bahkan bukan sekedar hidup kelimpahan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Alani mulu nggak tahilala doi kalau kita sudah merasa menerima anugerah Tuhan dalam banyak hal hasesan di dosatta ngulu nama notongi haluota berjumah hitam berjumah itu di tonga-tonga ni nguluta nang songoni di tonga-tonga ni hurion amin martang yang mahita mulai ate rohanami diho ali jahu badi bata amanami las rohanami Tuhan di parsoran nami doto di minggum sadarion nabadia si tutudo idu hadirium nasokal jalamar mulia dang tarbahin ni halak nagijang roha mernida hasangapom mudo hamuliom ala saya dihukupi gijang ni roha doh tatengau di bagasan rohana unang manyan songoni rohanami doh mulu nami mulutung adong miani di bagasan rohanami hasi roham saya ucap jala bukbut asa tarbahai kami mernida hamuliom dohot hasangapom mudi sadok ngulu nami lumu di tonga-tonga ni huryam jala marhiti lam hutad dahami diri nami dia dopam pardosa dohami naramun do ngulu nami tuhamati ado zabar nami muliate maroha nami dilehok kodo anakmu Yesus Kristus pardinggana dihami dohoto gabitaruli hami dihaluaun dohot dihanguluan nama notong ido pasu-pasu jala basa-basa nubal gahu jalo hami di ngulu namion gabi parpitur jala parjabar hami di hanguluan sugut atau ngali Tuhan nama nami saitaiti rohanami tuh asa marhiti-hiti denggan basam hasesan di dosa dot hanguluan nama notong nang hujalo hami ima pabor hatok kami mangula akan ading dan di ngulu namion radi manguloi persurum jala radi gabi perhitiammu mabuan pasu-pasu tutonga-tonga ni ngulu nami saya parar hami jol manaramunon patau hami di hagaleon nami gabi ula-ulam di sadok gulmit ni ngulu nami di rumah tangga di ulaun siganu pare nang di tonga-tonga ni huria marhitei ma Tuhan dapotan pasu-pasu hami mergadda-gadda las ni rohanami nang di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni akka ulaun nami siganu pare di pariana konan nang di ngulu na humaliang tong say suruh mahami gabi paso-paso tu dah humaliang kami marhiti paso-paso nang hujalo hami siako di bagas jorom asa sudi bang somanad dahu hodo di batasi tulusa dan nasokal jalan abadia paso-paso masudi ruas diganup ngulu na sida do rumah tanggana homa nagabi raja namar mulia namar sangap mangudihon sudi nasa rumah tangga nami asa tong di bagasar dami do tasonangan buklas ni roha saya tu pahi gugu datai pason dia karuas ni huriam lumubi na di bagasan parsahiton maruli gugu do tahi pason manasida sudi namar ulang tahun do takanong majalo paso-paso namar ragami siako di bagasan na sa minggon rapami Tuhan makamolatihon saya ramoti mahami lumubi akaruas ni huriam namar ulang tahun di bagasa sa minggon saya totong dongani na sida madalani ari-ari ni ngulu saat 7 luanon guklas ni rohama na sida di ngulu na ali Tuhan nama nami gudang sakap si hubasan nami di huriam molo lomoroham urupi hami pasauton urupi hami marhiti-hiti akka dongan nami manang nasa hapor siyaw do tami doho dia kaduru ni hapor siyaw nami alapos doroha nami Tuhan tuk do gugum
patahun manang ise penahina lomohommo kabi perhitiam lau pahir bakun huriam di bagasan sadani roha hami sudi lahu patu pahuni manupaki hulauni selam herbang huriamon lamar sanga guarmu pasu-pasu akan na ulani ruas ni huriam sian asini rohami saya menjadi bahinom makulon nadinggan nang akay anak ko muna marsikola na nang mengadupi ujian hupasata itu saya dongani ramoti nasida jala patau nang songoni huhalasok kami dia akan nadinggan na pinatupa ni ruas ni huriam nang akay anak ko remaja di bagasan na dua arion las rohanami pilihan na khusus metuho asa marsanga guarmu lam hupatutoru hami diri nami saya merlubah-lubah hami patu pahon na duminggat di huriam jalutang yang nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.